Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Sementara itu berpindah di aula pavilion Wanjian. Putri kecil Cuyun di sana sedang memakan apel. Lalu tidak lama Cuyun pun muncul di sana. Dikatakan oleh Cuyun kepada Ye Qianhan, apapun yang terjadi, hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Ia pun mengajak semuanya bersulang karena sudah lama tidak bertemu, dan juga ini untuk menghormati semua orang. Setelah hal itu, Cuyun, Baihu, dan Suangming ke tempat Laulan yang belum bangun. Cuyun mengatakan ia sudah menjelajahi di seluruh benua Qiankun, tapi belum bisa menyelamatkan Laulan. Kata Suangming bahwa Laulan bertahan hidup berkah sedikit kekuatan langit dan bumi, kecuali jika Cuyun dapat menembus ke Heavenly Emperor dan mengakses tanah reinkarnasi yang misterius, barulah ada kesempatan untuk menyelamatkan Laulan. Ditanya oleh Baihu apakah Cuyun sudah memikirkan cara untuk menghadapi di Tianye. Setelah hal itu terlihat Cuyun membawa Ye Qianhan beserta putri mereka ke dalam sebuah taman yang indah. Di sana juga ada bunga sakura. Ye Qianhan bertanya-tanya tidak ada apa-apa di sini. Mengapa Cuyun membawa mereka ke sini? Kata Cuyun, ia ingin memberitahukan sesuatu. Lalu kemudian Cuyun pun membuat sebuah rumah di sana dan juga pohon yang besar. Istrinya juga menambahkan ayunan untuk putri kecil mereka. Ye Qianhan bertanya apa yang Cuyun pikirkan. Cuyun hanya bilang ia sudah lama tidak merasa begitu santai. Ye Qianhan berterima kasih kepada Cuyun untuk 3 hari ini. Kata Cuyun sudah seharusnya. Bagaimanapun juga ia sudah lama tidak hadir selama bertahun-tahun. Selain itu dibandingkan dengan Ye Qianhan, ia sudah santai. Istrinya pun mengetahui bahwa Cuyun adalah orang yang akan melakukan hal-hal besar. Sebenarnya tidak perlu setiap hari menemani dirinya dan putri mereka. Tapi kata Cuyun, ia khawatir setelah hari ini tidak ada lagi kesempatan untuk berkumpul. Tidak lama putri kecil mereka pun ingin Cuyun menggendongnya untuk mengambil lampion yang ada di atas. Akhirnya Cuyun menggendong putrinya untuk mengambil lampion tersebut. Sedangkan istrinya mengetahui bahwa perhatian Cuyun sedikit terganggu akhir-akhir ini. Ia pun meminta Cuyun untuk menceritakannya. Akhirnya Cuyun menceritakan bahwa ia adalah putra yang terpilih yang dipilih oleh Di Tianye. Malam ini ia akan menjawab panggilan itu. Tapi kata istrinya, sekarang Cuyun adalah seorang Supreme Emperor. Bahkan jika Cuyun kalah selalu bisa melarikan diri. Ditegaskan oleh Cuyun jika ia tidak pergi, maka Di Tianye akan mengubur seluruh dunia bersamanya. Istrinya pun mengetahui bahwa Cuyun akan mati dalam pertempuran ini. Cuyun telah membayar terlalu banyak untuk umat manusia. Mengapa Cuyun tidak bisa memikirkan dirinya sendiri? Kata Cuyun, ia tidak bisa menggunakan istri, putri, dan teman-temannya dan seluruh kerabatnya dan benua Zhengling sebagai taruhan. Namun Ye Qianhan dengan yakin mengatakan, bahkan jika kami meninggoy juga merupakan akhir dari takdir mereka. Untuk apa Cuyun berusaha menjadi pahlawan? Ia pun justru malah benci kepada Cuyun dan menyuruh Cuyun untuk pergi sejauh mungkin. Tapi kata Cuyun, beberapa hal seseorang harus melakukannya, juga menanggung situasi yang sulit. Dan sekarang ia menjadi orang yang paling tinggi di sini. Tidak ada lagi jalan keluar. Perjalanan ini ia takut tidak akan pernah kembali lagi. Ia pun menyampaikan pesan jika ia tidak kembali, maka istrinya harus menjaga putri mereka dengan baik, dengan menggantikannya untuk menafkahi orang tuanya juga di hari tua mereka. Tapi Ye Qianhan tidak mau, karena Cuyun harus merawat dirinya sendiri terlebih dulu. Mengapa harus menjadi pahlawan, bahkan membiarkan dirinya harus mengurus urusan dari Cuyun? Cuyun pun langsung memeluk istrinya Ye Qianhan. Ia mengatakan ia tidak pernah ingin menjadi seorang pahlawan. Tapi dalam hidup ini apa yang harus kita jaga atau bertahan? Apalagi kali ini 2 Supreme Emperor yakni Suangming dan Baihu akan membantunya. Dengan begitu maka tidak akan kalah. Cuyun juga telah memperbaiki jalan bintang kuno. Setelah ia pergi, Ye Qianhan harus mendukung Wu Yi sebagai ratu dari keluarga kekaisaran Zhou Agung, juga membantu manusia di benua Qiankun untuk melawan ras iblis. Karena sudah waktunya, Cuyun pun harus segera berangkat.
Tapi saat itu istrinya memberikan sebuah liontin. Ia pun berharap bahwa Chuyun kembali dengan selamat. Hingga akhirnya Chuyun pun pergi untuk menemui Kaisar di Tianyi bersama Xuanming dan Baihu. Lalu Wu Yi menanyakan kemana ayahnya akan pergi. Kata ibunya bahwa lampu akan padam dan Chuyun pergi untuk membantu mereka menemukan api tersebut. Setelah hal itu terlihat Xuanming dan Baihu menanyakan kepada Chuyun dari mana asal kepercayaan diri Chuyun yang yakin bahwa bisa mengalahkan Kaisar di Tianyi. Namun kata Baihu ada caranya, menggunakan bencana langit dan bumi. Mendengar hal itu Chuyun mengatakan, benar juga musuh terbesar di Tianyi bukanlah dirinya, melainkan bencana langit dan bumi. Chuyun akan menggunakan kesempatan itu. Mungkin masih ada harapan untuk mengalahkan di Tianyi. Lalu kemudian Xuanming dan Baihu memberikan sebuah harta kepada Chuyun untuk melawan Kaisar di Tianyi nanti. Lalu kemudian Chuyun melakukan formasi besar pemurnian langit pemusnahan hitam. Chuyun akan menggunakan ini untuk melawan di Tianyi. Sementara itu terlihat Kaisar di Tianyi yang sedang minum teh dengan santuy. Ia pun tiba-tiba saja diserang oleh Chuyun dan teman-teman. Namun ia dengan mudah menghalaunya. Ia mengetahui bahwa Chuyun dan kawan-kawan sudah tiba. Tuh. Bukannya langsung bertarung, mereka pun justru duduk dengan santuynya untuk minum teh bersama. Waduh, kayaknya mau ngobrol-ngobrol dulu. Sinetron. Di Tianyi melihat bahwa Chuyun setelah 3 hari terlihat menjadi lebih tenang. Namun kata Chuyun di Tianyi sama seperti Xing Tian di kehidupan sebelumnya yang belum bisa melihat ke dalamnya. Di Tianyi mengatakan bahwa Chuyun tidak ada beda dengannya dikarenakan sudah menjadi seorang Supreme Emperor. Lalu muncullah bencana langit dan bumi. Kata Chuyun jika berhasil melewatinya, maka di Tianyi akan bertransformasi ke tingkat yang lebih tinggi. Di saat itulah di Tianyi tidak akan terkalahkan. Tapi kata di Tianyi, jika ingin selamat dari bencana langit dan bumi itu bukan tugas yang mudah. Chuyun pun akan melakukannya jika di Tianyi tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Di Tianyi menjelaskan sepertinya Chuyun tidak percaya kepadanya. Dikarenakan naga Phoenix Kilin telah bertarung selama bertahun-tahun. Di saat itu Xuanming berkomentar, jika di Tianyi meninggal dalam bencana langit dan bumi ini, dendam akan sepenuhnya terhapuskan. Kemudian dikatakan oleh Chuyun, jika bukan karena di Tianyi, ia juga tidak mungkin bisa tumbuh sampai saat ini. Di Tianyi mengatakan jika kita menyingkirkan identitas sebagai anak yang diramalkan, ia merasa kita berdua ini cukup mirip. Ingatkah Chuyun ketika Chuyun menghabisi banyak musuh di Pavilion Wanjian, termasuk Master Pavilion Fang Wuji? Di saat itu ia melihat diri Chuyun yang bertekad untuk menghabisi. Namun kata Chuyun bahwa Fang Wuji telah bertekad untuk menghabisinya. Jadi ia terpaksa melakukannya. Dibandingkan dengan Kaisar di Tianyi jelas berbeda. Ditambah lagi ia pernah dengar bahwa Xuanming menilai pencapaian dari di Tianyi sangat cerdas dan berpandangan jauh ke depan sebagai pengadil. Di Tianyi adalah orang yang berkompeten. Namun karena hal itu di Tianyi sering bertindak lebih jauh hingga menghabisi orang yang tidak bersalah. Di Tianyi beralasan bahwa itu adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan. Jika tidak begitu, bagaimana bisa ia memimpin umat manusia berkembang pesat? Hal itu dibenarkan oleh Chuyun. Memang umat manusia sementara berkembang pesat. Tapi dengan di Tianyi menghancurkan Tianyu, ras iblis pun bersatu dan tidak seperti sebelumnya. Dan juga berperang berkali-kali dengan umat manusia. Dan juga hampir memusnahkannya. Ditegaskan oleh di Tianyi bahwa selama dirinya masih hidup, maka umat manusia tidak akan binasa. Tapi Chuyun menanyakan bagaimana dengan klan Phoenix yang sudah musnah. Di Tianyi menjelaskan bahwa klan Phoenix memang semakin merosot. Apalagi dirinya yang dulu tidak seperti dirinya yang sekarang. Chuyun menyalahkan di Tian yang merasa benar, padahal itu adalah hal yang salah. Apalagi terus menghabisi dan menindas suku dan makhluk yang lemah. Kata di Tianyi itu merupakan seleksi alam. Yang kuatlah yang akan bertahan. Ketika itu suku Phoenix dan manusia bergaul.
semakin banyak orang kuat yang lahir. Bahkan jika suku Phoenix murni punah, terus mengapa? Kata Chuyun, di bawah kekuasaan di Tianyi, suku Phoenix yang adalah klan nomor 1 itu bisa musnah. Menurut pendapatnya, di Tianyi tidak pantas menjadi penguasa umat manusia. Namun saat itu di Tianyi mengetahui bahwa bencana langit dan bumi akan datang, dan Chuyun tidak punya banyak waktu lagi. Dan nampaknya mereka pun akan bertarung. Dikatakan oleh Bai Hu, ia mengetahui bahwa hukum waktu milik di Tianyi tidak tertandingi. Hari ini ia pun ingin melihat apakah hukum waktu di Tianyi mengerikan seperti yang dikabarkan. Dikatakan oleh Chuyun bahwa jika mereka bertiga bergabung, di Tianyi belum tentu bisa mendapatkan keuntungan. Semua yang dimiliki oleh Chuyun adalah pemberiannya. Ia bisa mengambilnya kapanpun. Tapi Chuyun menantang, jika begitu, maka di Tianyi juga harus memiliki kemampuan untuk merebutnya kembali. Mendengar itu, di Tianyi kesal, apalagi dulu Chuyun juga merebut Liu Xiang dari tangannya dengan cara seperti ini. Ia pun menanyakan kepada Chuyun, apakah Chuyun ingin tahu mengapa ia begitu mencintai Liu Xiang? Tapi kata Chuyun itu tidak begitu penting, karena Liu Xiang hanya butuh bahagia dan kebebasan. Kata Chuyun, ia mencintai Liu Xiang, tapi ia tidak mengikatnya. Di Tianyi marah, ia mengatakan bahwa manusia makhluk yang aneh. Bahkan Chuyun melakukan begitu banyak hal untuk Liu Xiang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Chuyun bilang pastinya ia akan melakukannya, sedangkan di Tianyi tidak akan, dikarenakan terlalu egois untuk memahami apa yang coba dilakukan oleh Liu Xiang. Chuyun pun menyerang burung Phoenix yang dikeluarkan oleh Kaisar di Tianyi. Dikatakan oleh di Tianyi, ia telah bersama Liu Xiang selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia tidak mengenalnya? Setelah hal itu, terjadilah benturan kekuatan antara kekuatan di Tianyi, Xuan Ming dan juga Bai Hu. Lalu kemudian ditanyakan oleh Di Tian, apakah Chuyun tahu apa yang dicari oleh burung biru sepanjang hidupnya? Dikarenakan burung itu merindukan sebuah pulau. Setelah lautan badai, kemungkinan meninggal di tengah jalan jika melewatinya. Tapi burung biru adalah roh yang bebas. Jika Chuyun ingin mengetahui kebenarannya, mengapa tidak mencari tahu sendiri? Hingga akhirnya Chuyun pun dikirim ke dalam masa lalu dari burung biru untuk mengetahui kebenarannya. Setelah mendarat, Chuyun pun menjadi dirinya yang muda. Dan di sana orang-orang sedang melihat putra suci dan putri suci, yang adalah burung biru dan juga burung merah Phoenix. Orang-orang di sana pun membicarakan bahwa burung api dan burung merah tersebut memicu keberuntungan langit dan bumi. Sepertinya selama mereka digabungkan, suku Phoenix akan makmur selama ribuan tahun. Namun kata Chuyun, bukankah klan Phoenix itu sudah musnah? Lalu kemudian ada yang menegur Chuyun. Jika ada yang mendengar kata Chuyun itu, maka tetua Phoenix akan menghabisi Chuyun. Hingga akhirnya burung biru dan burung api itu pun berubah menjadi di Tianyi. Dan wanitanya yang mungkin itu adalah Liu Xiang. Para tetua pun mengatakan bahwa mereka berdua itu akan melangsungkan pernikahan, yakni dalam waktu sebulan lagi. Itu adalah berkah bagi klan Phoenix, karena selama mereka berdua bersatu, klan Phoenix pasti akan melampaui klan Kirin dan juga klan Naga. Saat itu Chuyun melihat putri suci bernama Bingkuang. Dikarenakan Bingkuang itu sangat cantik. Aduh, Chuyun tahu aja yang cantik. Iya. Chuyun pun disuruh menunduk oleh orang di sana karena beraninya menatap putri suci Bing, karena mereka adalah manusia bawahan yang tidak diperbolehkan mendekat. Setelah hal itu, para tetua klan Phoenix dan juga di Tianyi ada di meja, diingatkan oleh salah satu tetua agar putri suci menjaga sopan santun di saat mabuk jika dilihat oleh orang lain. Di manakah keagungan klan Phoenix? Namun putri suci Bing tidak mendengarkan. Karena di sini tidak ada orang banyak, tetua pun marah karena putri suci berteriak seperti ini.
Di Tianyi pun menenangkan, biarkan saja putri minum sedikit. Ditegaskan oleh dirinya, tidak ada pilihan lain siapa yang membuatnya mencintai putri kecil sepanjang hidupnya. Putri Suci pun ingin jaminan sesuatu dari Di Tianyi. Ternyata Putri Suci Bing ingin pergi ke tempat lain. Tapi tetua Phoenix pun tidak mengizinkan karena di sini menikmati kehidupan. Dengan kekayaan, baju bagus dan juga makanan enak, ditambah lagi juga disembah oleh jutaan orang. Apakah yang membuat Putri Suci Bing tidak puas dengan hal tersebut? Saat itu Putri Suci pun memprotes mengapa ia begitu dilarang. Bahkan para tetua memaksanya untuk menikah. Tetua itu pun mengikat Putri Suci dengan kekuatan. Ia beralasan klan naga, klan Kirin terus berkembang selama Putri Suci Bing bersatu dengan putra suci yakni Di Tianyi. Klan Phoenix mereka baru bisa bertahan. Tapi Putri Suci bertanya, apakah para tetua tidak bertanya bagaimana perasaannya? Tetua itu pun menyuruh para penjaga untuk membawa Putri Suci ke pavilion untuk menenangkan diri. Lalu kemudian Di Tianyi pun melakukan penyegelan kekuatan kepada Putri Suci dan mengatakan mereka berdua sebagai putra suci dan putri suci dari klan Phoenix. Ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa mereka hindari. Di Tianyi berharap sebulan kemudian Putri Suci akan mengerti tentang hal itu. Kembali kepada Chuyun yang dicambuk oleh orang di sana. Penjaga itu pun mengatakan jika dalam 1 bulan tempat pemujaan Phoenix belum selesai, maka manusia rendahan akan dikorbankan. Terlihat Chuyun pun melihat orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan makanan tempat tinggal. Namun orang-orang Phoenix menikmati makanan lezat dan tinggal di sebuah istana. Namun ada orang yang di sana yang mengatakan kepada Chuyun bahwa klan Phoenix memiliki bakat yang luar biasa dalam hal kultivasi. Ras manusia mereka tidak punya hak untuk dibandingkan dengan mereka. Namun Chuyun bertekad suatu hari nanti ras manusia harus bisa mengandalkan tangan mereka sendiri untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi kata orang itu, berhentilah bermimpi. Namun saat itu Chuyun pun melihat Putri Bing yang akan meloncat. Ia pun mengingatkan melompat dari sini akan terasa lebih sakit. Dikarenakan ketika Chuyun masih kecil, ia selalu ingin mengetahui tentang apa yang ada di luar tembok. Bahkan pernah jatuh dari tembok setinggi 10 kaki dan kakinya menjadi patah. Sedangkan yang akan Putri loncati setinggi 50 kaki. Apakah itu tidak akan menyakitkan? Tapi nampaknya Putri Suci Bing tidak punya pilihan lain. Dikarenakan ia tidak ingin terjebak di sini, ia pun menanyakan nama Chuyun dan mengatakan, mengapa Chuyun memanjat tempat pemujaan Phoenix? Apakah tidak takut dihukum oleh tentara? Kata Chuyun, ia hanya berpikir untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Hingga akhirnya Putri pun meloncat dan diselamatkan oleh Chuyun. Tapi saat itu Chuyun akan jatuh bersama Putri Suci Bing. Ditambah lagi Putri tidak bisa terbang karena kekuatannya disegel oleh Di Tianyi. Meski begitu ternyata Chuyun tidak menyerah. Ia pun berhasil menyelamatkan Putri Bing naik ke atas pohon. Ia juga bilang jika bukan karena semua pekerjaan yang ia lakukan hari ini, ia bisa dengan mudah menarik Putri Suci. Chuyun pun menanyakan mengapa Putri Suci itu melakukan hal semacam ini. Kata Putri Bing, ia harus belajar berbagai tata krama setiap hari. Tidak boleh minum dan juga tidak boleh berteriak-teriak. Dan sekarang para tetua itu memaksanya untuk menikah. Padahal dia adalah Putri Suci dari klan Phoenix. Chuyun menanyakan apakah Putri Bing menyukai Di Tianyi. Namun Putri tidak mau menjawab itu. Karena itu tidak sopan menanyakan hal tersebut. Ia pun menyuruh Chuyun untuk pergi. Lalu ada penjaga yang menegur Chuyun. Beraninya Chuyun naik ke tempat pemujaan klan Phoenix. Namun Chuyun langsung menarik Putri Bing untuk melarikan diri. Mereka berdua juga mengejek penjaga yang tidak berhasil menangkap mereka. Setelah hal itu Chuyun membawa Tuan Putri Bing ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah orang-orang pekerja seperti Chuyun yang sedang menikmati malam sambil menari dan minum-minum. Salah satu bocil perempuan pun yang mengatakan,
bahwa ia telah mempelajari tarian yang diajarkan oleh Chuyun. Lalu Chuyun pun dipuji oleh orang di sana bahwa tidak menyangka Chuyun bisa mendapatkan pacar yang cantik seperti Putri Bing. Kata salah satunya bilang juga, kita semua adalah teman. Dan mereka pun minum, Putri Bing juga meminumnya. Namun tampaknya minuman itu tidak enak. Putri Bing mengatakan, ia adalah orang suci yang bermartabat, yang dibesarkan di tempat pemerasan anggur. Jangan meremehkan dirinya. Terlihat Chuyun juga mengajak Putri Bing untuk menari. Diiringi oleh lagu yang dibawakan oleh para warga, mereka pun menari dengan sangat gembira, termasuk dengan Chuyun dan Putri Bing yang sedang menari bersama. Sepertinya Chuyun dan Putri Bing sangat senang dengan acara malam ini. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang memantau hal tersebut, yang entah itu di Tianyi atau orang misterius lainnya. Kembali ke para warga, terlihat setelah hal itu, salah satu orang di sana pun mengatakan bahwa pedang batu ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka. Legenda menceritakan bahwa hanya orang yang berani yang dapat mencabut pedang tersebut. Bahkan bapak itu yang kuat saja tidak bisa mencabutnya. Ia mengetahui bahwa Chuyun memiliki tubuh yang kurus. Apakah Chuyun bisa melakukannya? Namun Chuyun menanyakan jika pedang batu ini berhasil dicabut olehnya, apa yang akan terjadi? Lalu kemudian Chuyun pun berusaha untuk mencabut pedang tersebut. Tapi itu percuma saja karena Chuyun juga tidak bisa. Hal itu mendapat tertawaan dari Putri Bing. Putri Bing juga menanyakan apakah orang tersebut membuat pedang besi untuk diperbaiki dan ditempa. Namun kata orang itu Chuyun yang melakukannya sendiri dan memperbaikinya. Walaupun ia sudah memberitahu Chuyun bahwa ini daerah klan Phoenix, tapi Chuyun tetap saja bersikeras untuk memperbaiki pedang dan juga membuat pedang. Karena bagaimana nanti klan Phoenix tidak lagi mampu bertahan, maka mereka ras manusia juga. Maka ras manusia mereka bisa melarikan diri. Chuyun mengatakan ia pikir jika suatu hari nanti ia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ditambah lagi Putri Bing adalah seorang wanita, pasti juga tertarik dengan ini. Kata Putri Bing hanya melihat cara pandai besi di bukunya. Ia pun ingin juga turun tangan sendiri untuk membuat pedang. Yang akhirnya Chuyun mengajari Putri Bing. Lalu kemudian Chuyun pun mulai mengajari Putri Bing untuk menempa pedang. Hari-hari pun terus berlalu dengan kebersamaan Chuyun dan juga Putri Bing. Putri Bing juga sembari mengingat dengan kehidupannya di istana Phoenix dan juga dengan Chuyun. Namun kita dialihkan, Putri Bing justru ada di istana Phoenix. Ia melihat bahwa jiwa dari Tianyi sudah rusak. Tianyi pun memberikan sebuah liontin giok darah Phoenix kepada Putri Bing. Kata Tianyi, ia pergi ke lautan kematian. Di dalam liontin tersebut, kekuatan nirvana dan kelahiran kembali terkandung di dalamnya. Itu juga bisa menyelamatkan jiwa Putri Bing. Ditegaskan oleh Tianyi, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa ia penuhi, yang artinya ia bisa memberikan apapun kepada Putri Bing. Ia pun menyatakan perasaannya dan ia berharap bahwa Putri Bing dapat menerimanya. Ia juga menyebut bahwa ras manusia hanyalah bawahan dari klan Phoenix-nya. Ia pun menyebut bahwa Chuyun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersama Putri Bing. Apakah Putri Bing ingin klan Phoenix hidup tanpa martabat seperti ras manusia rendahan? Ia pun mengatakan Putri Bing tidak perlu menjawabnya dengan terburu-buru. Ia ingin Putri Bing memikirkannya baik-baik. Dan siapa yang dapat memberikan Putri Bing kebahagiaan sejati? Lalu ketika Putri Bing memegang liontin giok Phoenix, ia pun disapa oleh Chuyun. Mengapa tidak datang malam ini ke kampung para warga? Kata Putri Bing, ia adalah putri suci dari klan Phoenix. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia hindari. Direspon oleh Chuyun. Meskipun Putri Bing bertahan sekarang, Putri Bing akan runtuh di masa depan. Putri Bing nampaknya pasrah. Ia mengatakan ia tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkannya.
Hal itu dibenarkan oleh Chuyun, karena yang bisa menyelamatkan Putri Bing itu adalah Putri Bing sendiri. Setelah itu dikatakan oleh tetua klan Phoenix, untuk pernikahan besok tidak boleh ada kesalahan. Jika merusak kehormatan klan Phoenix-nya, maka tidak ada ampun. Saat itu ada seorang bocil yang dipukul oleh anggota klan Phoenix karena menari, dikarenakan itu merupakan pelanggaran aturan. Lalu kemudian ketika Putri Bing duduk, ia pun melihat burung yang bebas terbang masuk dan keluar. Namun ternyata liontin gioknya tidak dipakai. Di Tianyi langsung mengambil liontin itu kembali. Ia sangat marah, dikarenakan nampaknya Putri Bing tidak mau menerimanya. Ia pun berambisi bahwa Putri Bing hanya bisa menjadi miliknya. Maksa banget, maksa banget. Setelah hal itu diperlihatkanlah sebuah layangan yang terbang. Ternyata itu adalah Chuyun yang memainkannya. Ia mengatakan dengan puitis, gunung memiliki pohon, pohon memiliki cabang, dan hati ini memiliki Putri Bing. Waduh, Chuyun bucin atau puitis banget, puitis banget. Namun nampaknya Putri Bing tidak mengetahuinya. Ternyata Putri Bing ada di bawah pohon tersebut. Chuyun pikir Putri Bing tidak akan datang hari ini. Putri Bing pun mengatakan bahwa besok ia ingin pergi bersama Chuyun, yang artinya ia akan kabur dari pernikahan. Aduh, kalian lari cuy, kalian lari. Chuyun menanggapi bahwa Putri Bing adalah putri suci dari klan Phoenix. Di sini ada teman-teman yang Putri Bing kenal, keluarga, serta kekayaan dan kemewahan yang tiada akhir. Apakah Putri Bing benar-benar ingin melepaskan semua keindahan ini dan ikut bersamanya? Namun kata Putri Bing, semua yang dikatakan oleh Chuyun itu dikendalikan oleh orang lain. Baginya ini hanyalah sebuah sangkar yang tidak bisa ia hindari. Jika ia punya pilihan, ia lebih memilih untuk tidak menjadi putri suci klan Phoenix yang terhormat ini. Ia hanya ingin menjadi orang biasa. Putri Bing sangat terkesima dengan kunang-kunang yang berterbangan di situ. Chuyun pun ingin mengajak Putri Bing untuk pergi keluar ke tembok kota. Hingga akhirnya Putri Bing menutup matanya dan memegang tangan Chuyun. Yang ternyata Chuyun bukanlah terbang, melainkan menggantungkan diri mereka berdua ke sebuah layangan untuk terbang. Putri Bing sangat terpukau dengan keindahan laut yang tidak pernah ia lihat. Chuyun pun akan membawa Putri Bing kemana saja selama Putri Bing menyukainya. Setelah sampai di istana Phoenix, kata Chuyun tenang saja. Sebelum pernikahan ia akan membawa Putri Bing untuk pergi. Lalu kemudian Chuyun pun menguping pembicaraan para tentara yang mengatakan bahwa ras manusia bodoh ini mereka tetap bekerja keras padahal akan dihabisi. Para tetua ternyata memerintahkan untuk menghabisi semua ras manusia setelah pernikahan. Setelah sampai di kemah para warga, bocil perempuan mengajak Chuyun untuk menari. Chuyun menanyakan apakah sekarang bocil merasa bahagia. Kata Chuyun, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Setelah hal itu, para warga membicarakan. Sebagian besar manusia Phoenix telah dikerahkan untuk melindungi lokasi pernikahan. Ini untuk mencegah klan naga dan Kirin mengambil keuntungan dari situasi ini. Jadi hanya ada 2 orang penjaga. Mereka mengetahui bahwa kedua manusia Phoenix yang adalah Putri Bing dan Di Tianyi telah mencapai ranah roh bumi. Mereka tidak bisa melawannya. Bocil perempuan pun menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Nampaknya Chuyun bersama ras manusia akan bertempur melawan klan Phoenix. Mereka juga tidak takut. Chuyun memberikan komando. Saatnya berjuang untuk ras manusia kita. Sementara itu terlihat 2 penjaga membicarakan ras manusia yang tidak tahu bagaimana caranya berkultivasi. Tetua bahkan mengutus mereka untuk menjaganya. Ini sangat membosankan. Ternyata yang memantau ketika Chuyun dan lainnya menari itu adalah salah satu dari penjaga ini. Ia mengatakan ia masih ingin melihat pernikahan putra suci dan putri suci. Namun saat itu salah satu penjaga dipancing oleh bocil perempuan untuk mengejarnya. Yang akhirnya penjaga tersebut berhasil dijatuhkan oleh para warga. Penjaga satunya lagi yang melihat itu ia tidak terima. Beraninya ras manusia bawahan menyakiti klan Phoenix-nya. Ia pun menyerang kedua orang tersebut hingga tepar.
lalu menyuruh semuanya menyerah agar bisa selamat. Akan tetapi para warga tetap melawan dengan benda yang mereka punya. Tapi untungnya Cuyun menjatuhkan penjaga tersebut karena beraninya menyerang seorang bocil perempuan. Cuyun juga menyuruh semuanya untuk pergi dari sini. Namun saat itu muncullah Di Tianye yang mengatakan, ia tidak akan membiarkan para manusia bawaan ini berani melarikan diri tanpa izin. Menurut aturan klan Phoenix-nya, maka harus meninggoy di tempat. Ia pun mengeluarkan kekuatan api untuk membakar Cuyun dan lainnya. Tapi Cuyun tidak akan pernah menyerah. Dan ia tidak akan membiarkan Di Tianye menyakiti para warga. Cuyun menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Di Tianye menyakiti ras manusia. Namun hanya dengan satu jentikan dari Di Tianye, Cuyun pun terpental oleh Di Tianye. Di Tianye mengatakan bahwa Cuyun sangat berani. Namun Cuyun tidak punya kekuatan yang cukup untuk melawannya. Terlihat Putri Bing mengkhawatirkan Cuyun. Di Tianye menyuruh Putri Bing agar menonton dalam sangkar kekuatannya saja. Di Tianye mengatakan beraninya Cuyun menggoda dan menambahkan gadis Phoenix dari klan Phoenix. Ia pun akan memberikan Cuyun pelajaran. Tapi saat itu bocil perempuan melempari batu kepada Di Tianye dan menyuruh Di Tianye agar melepaskan Cuyun. Di Tianye menjadi terkejut karena ada gadis kecil yang berani melemparinya batu, sedangkan para bapak-bapak tersebut tidak ada yang berani. Tapi dikatakan oleh salah satu warga bahwa umat manusia mereka telah bertahan selangkah demi selangkah dari nenek moyang mereka hingga sekarang dan tidak pernah mengandalkan orang lain. Dan mereka pun sekarang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Hingga akhirnya para bapak-bapak desa itu pun akan menyerang dengan pedang yang mereka punya kepada Di Tianye. Sementara Putri Bing yang melihat itu, ia menegur kepada Di Tianye bahwa ras manusia itu sama sekali tidak berbahaya bagi Di Tianye. Tapi kata Di Tianye, mereka adalah ras manusia, sedangkan dirinya adalah putra suci dari klan Phoenix. Ia pun bersumpah sampai meninggoy untuk membela kelompoknya. Pastinya bapak-bapak tersebut termasuk dengan bocil perempuan pun terkapar oleh serangan dari Di Tianye. Cuyun pun langsung memangku bocil perempuan yang tidak berdaya. Ia mengatakan bahwa bocil perempuan sangat berani. Hingga akhirnya bocil perempuan itu pun tiada di hadapan Cuyun. Pastinya Cuyun menjadi kecewa dan sangat marah. Ia pun nampaknya akan mencabut pedang di sana untuk melawan Di Tianye. Sementara dikatakan oleh Di Tianye sangat disayangkan. Ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat. Apa yang disebut keberanian yang Cuyun katakan hanyalah sebuah lelucon. Terlihat Cuyun pun akan berhasil mencabut pedang yang jutaan tahun lalu tidak bisa dicabut. Para warga yang melihat hal tersebut sangat senang karena akhirnya ada seseorang yang berhasil menarik pedang itu. Dan Cuyun adalah seorang penyelamat. Setelah mencabut pedang itu, Cuyun langsung menyerang ke arah Di Tianye. Namun dengan mudahnya dihalau oleh Di Tianye. Di Tianye juga mengeluarkan kekuatan Phoenix untuk menyerang kepada Cuyun. Cuyun pun menahan serangan tersebut sembari menyuruh para warga agar cepat pergi dari sini. Sedangkan ditanyakan oleh Di Tianye, apa layak bagi Cuyun untuk menyelamatkan orang-orang ini? Dalam keadaan tepar itu, Cuyun mengatakan, milikilah hati nurani yang bersih dalam segala hal. Di Tianye mengatakan ia tidak akan menghabisi Cuyun. Ia akan membuat Cuyun mengerti bahwa hanya dirinya lah yang dapat memberikan kebahagiaan kepada Putri Bing. Setelah hal itu, Cuyun pun berada di upacara pernikahan Putri Bing dan Di Tianye. Para warga membicarakan, mereka dengar bahwa putra suci ingin memberikan kalung tanah bersalju Phoenix kepada Putri Bing, yang ternyata Di Tianye mengendalikan tubuh Putri Bing, yakni untuk menyelenggarakan pernikahan ini. Dikatakan oleh Putri Bing, apakah menurut Di Tianye mengendalikan tubuhnya akan membuat dirinya mencintai Di Tianye?
Kata Ditian Ye, jangan salahkan dirinya karena ini juga untuk masa depan klan Phoenix. Namun hal itu membuat Putri Bing menjadi mual kepada Ditian Ye. Hal itu juga membuat Ditian Ye menjadi marah. Sementara itu terlihat para warga yang melihat upacara pernikahan dimulai. Mereka hanya bisa melakukan doa. Kekuatan doa itu pun nampaknya akan menuju acara pernikahan. Kembali kepada Ditian Ye yang menggertak kepada Putri Bing. Walau ia tidak bisa mendapatkan hati Putri Bing, ia bisa mendapatkan tubuh Putri Bing. Waduh, Ditian Ye sangat sangat bucin dan sangat. Dan ketika Ditian Ye akan menciumnya, kekuatan doa perwarga pun masuk ke dalam pedang Chuyun. Dan pedang itu pun berubah menjadi overpower. Serangan pedang Chuyun itu pun dihalau oleh para tetua klan Phoenix. Hingga akhirnya Chuyun pun berhasil membawa Putri Bing pergi dari sana. Ketika terbang, Chuyun mengatakan tenang saja, ia akan membawa Putri Bing pergi. Namun lagi-lagi di depan mereka dihalangi oleh Ditian Ye yang muncul secara tiba-tiba. Ditian Ye langsung menyerang dengan kekuatan Phoenix. Hal itu membuat Chuyun terpental, yang akhirnya Putri Bing turun tangan untuk melawan Ditian Ye. Ditian Ye bertanya apakah Putri Bing benar-benar ingin melawannya demi seorang manusia yang adalah Chuyun. Tapi Putri Bing menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Ditian Ye menyakiti Chuyun. Ditian Ye bilang, sudah berapa lama kita mengenal, padahal tinggal 1 bulan lagi. Ia sudah mengenal Putri Bing selama 18 tahun. Tapi direspon oleh Chuyun, walau 18 tahun, apakah Ditian Ye mengetahui apa yang diinginkan oleh Putri Bing? Namun kata Ditian Ye, ia adalah putra suci dari klan Phoenix. Ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Waduh, mentang-mentang putra suci, sultan gitu. Jangan begitu. Ditegaskan oleh Putri Bing bahwa Ditian Ye tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Direspon oleh Ditian Ye, jika Putri Bing tidak percaya bahwa ia tidak dapat memberikan apa yang Putri inginkan, apakah seorang Chuyun yang hanyalah seorang manusia biasa rendahan bisa memberikan apa kepada Putri Bing? Kata Putri Bing bahwa Chuyunlah yang mengajarinya menari, membuat dirinya tertawa, membiarkan ia menikmati dunia yang luas, berlari di padang rumput yang indah. Chuyun juga memperlihatkan pemandangan di luar tembok kota, angin lautan yang tenang, dan juga yang lainnya. Karena Ditian Ye bahkan tidak tahu apa itu kebebasan. Mendengar itu, Ditian Ye akan menghabisi Chuyun. Inilah yang disebut dengan kebebasan sejati. Waduh, main keras bos ini. Serangan pedang dari Ditian Ye dihalau oleh Chuyun. Chuyun menegaskan ia tidak akan membiarkan Putri Bing meninggoy. Begitupun dengan Putri Bing yang tidak ingin Chuyun tiada. Dikatakan oleh Chuyun ia sangat ingin melihat lautan bersama Putri Bing lagi. Yang pada akhirnya Chuyun pun meninggoy di tempat. Sedangkan Ditian Ye mengajak Putri Bing untuk pergi bersamanya, dikarenakan Chuyun sudah tiada. Putri Bing juga tahu bahwa ia akan memperlakukan Putri Bing dengan baik. Ia akan mengabulkan apapun yang Putri Bing inginkan. Waduh, udah kayak jin botol. Aku beri kau 3 permintaan. Terlihat Putri Bing mengingat kebersamaannya dengan Chuyun. Dan apa yang Chuyun katakan kepada dirinya di saat melihat kunang-kunang yang indah bersama Chuyun. Ditambah lagi juga ketika terbang bersama Chuyun dengan layangan waktu itu. Chuyun juga bilang waktu itu bahwa ia akan membawa Putri Bing kemanapun yang Putri Bing mau. Ia juga sembari mengatakan apa yang dikatakan oleh Chuyun, yakni gunung-gunung memiliki pohon dan pohon memiliki cabang. Ia menyukai Putri Bing, tapi sayangnya Putri Bing tidak mengetahuinya. Waduh, puitis banget cok. Hingga akhirnya Putri Bing meledakkan kekuatannya dan nampaknya akan membuat dirinya sendiri menjadi tiada. Ditian Ye tegas menanyakan mengapa Putri Bing lebih memilih meninggoy daripada bersamanya. Ditian Ye juga mengeluarkan kekuatannya dan bersikeras bahwa Putri Bing harus bersamanya. Ia tidak akan pernah membiarkan Putri Bing meninggoy.
Para tetua klan Pionex juga mengingatkan jika Di Tianyi memaksa menyelamatkan Putri Bing, maka Di Tianyi akan dihukum oleh Tuhan. Namun tampaknya Di Tianyi tidak peduli jika itu melanggar aturan surga. Yang penting ia bisa menyelamatkan Putri Bing. Hingga akhirnya Di Tianyi pun melakukan teknik 9 reinkarnasi. Di Tianyi pun menjadi batu reinkarnasi. Dari situlah dimulai perjalanan dari Chuyun yang menjadi wadah dari Di Tianyi untuk menyelamatkan Putri Bing. Terlihat Chuyun sudah kembali ke mode Supreme Emperor-nya dan melihat semua kejadian itu. Dan juga mengetahui sejarah dari Di Tianyi yang ternyata melakukan teknik 9 reinkarnasi untuk menyelamatkan Putri Bing. Di dalam buku reinkarnasi, Di Tianyi menanyakan, tahukah Chuyun mengapa ia menempatkan Chuyun ke dalam reinkarnasi ke-9? Itu dikarenakan Chuyun terlalu percaya diri dan berusaha melawan takdir langit. Sementara di luar, Xuan Ming gagal menggunakan kekuatan ruangnya untuk menembus sangkar yang di dalamnya ada Chuyun. Ditambah lagi, kata Baihu, bencana langit dan bumi akan segera dimulai. Kelihatannya sekarang hanya tergantung kepada nasib Chuyun itu sendiri. Terlihat Di Tianyi memperlihatkan bahwa Chuyun ditakdirkan untuk tidak bersama Liu Xiang. Ia pun memperlihatkan semua kenangan yang Chuyun lalui bersama Liu Xiang, dan Chuyun tidak bisa mendapatkan Liu Xiang dikarenakan Liu Xiang tidak mencintai Chuyun, dan ialah yang akan membuat Liu Xiang mencintainya. Lalu kemudian Di Tianyi akan merebut tubuh Chuyun dengan mencekik Chuyun. Dan mulai sekarang ia adalah Chuyun. Ia juga akan menyelesaikan pernikahan ini untuk Chuyun. Lalu kita dialihkan kepada Chuyun muda yang akan menikahi Liu Xiang. Chuyun mengatakan bahwa Liu Xiang seharusnya tahu. Untuk hari ini ia telah menunggu begitu lama. Liu Xiang juga seperti itu. Ia berharap ia seperti bintang dan Chuyun seperti bulan, cahaya yang sangat bersinar dan terang. Chuyun pun menanyakan dari mana Liu Xiang belajar puisi seperti itu. Mendengar hal itu, Liu Xiang menjadi heran. Padahal Chuyunlah yang berbicara puisi seperti itu sebelumnya. Tapi saat itu Liu Xiang menanyakan pada sandera yang Chuyun sebutkan apa yang Chuyun lakukan kepada mereka. Kata Chuyun, mereka hanya beban dan ia sudah menghabisi mereka semua. Mendengar itu, pastinya Liu Xiang menjadi curiga. Karena Chuyun pastinya akan menyelamatkan semua orang, bukan justru menghabisi. Liu Xiang pun menyadari bahwa orang ini bukanlah Chuyun, tapi ia tidak bisa kabur karena ruangan ini dipasang penghalang. Kata Di Tianyi yang dalam diri Chuyun, ia akan menjadi Chuyun jika Liu Xiang mau. Dan mereka berdua pun akan kembali hidup bahagia seperti dulu. Namun justru Liu Xiang malah ia pun tidak sudi bersama Di Tianyi dan menyuruh agar kembalikan Chuyun kepadanya. Ternyata itu hanyalah gambaran yang diperlihatkan oleh Di Tianyi. Di Tianyi menegaskan jika ia tidak bisa mengambil jiwa Chuyun, ia pun memperlihatkan kembali sesuatu, yakni ketika Chuyun ditekan oleh Di Tianyi memakai tubuh musuh Chuyun dan mengatakan bahkan jika 10.000 kali reinkarnasi, Bing Kuang akan tetap menjadi miliknya. Hal itu membuat Chuyun yang dalam wujud Supreme Emperor menjadi cukup terluka. Di Tiang menjadi senang dikarenakan ini berhasil. Ia pun akan mengambil alih tubuh Chuyun dan akan memiliki fluktuasi jiwa yang sama dengan Chuyun. Yakni sebagai pengganti Chuyun untuk mencintai Liu Xiang dengan baik. Lalu kemudian diperlihatkanlah Chuyun mengatakan kepada Liu Xiang, sekeras apapun ia berjuang, ia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Ia tidak ingin melihat Liu Xiang mati lagi. Namun saat itu Liu Xiang mengatakan setiap hari yang dihabiskan bersama Chuyun adalah waktu yang paling berharga dan berarti dalam hidupnya. Tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dihadapi Chuyun, Chuyun selalu tidak akan pernah menyerah. Hal itu membuat Chuyun bangkit kembali.
Ia pun mengatakan kepada Di Tianye, sungguh menyedihkan Di Tianye cemburu kepadanya, bahkan cemburu hingga 9 kali. Chuyun juga memprovokasi bahwa Di Tianye tidak akan pernah bisa mendapatkan kebebasan dan ketulusan hati dari Liu Xiang. Di Tianye marah kepada Chuyun. Bahkan setelah Chuyun berbicara, Chuyun masih lemah, tapi justru ialah yang diserang oleh Chuyun. Sementara di luar, Bai Hu memberitahu Xuan Ming bahwa Chuyun tidak akan pernah mengecewakan mereka. Chuyun menanyakan kepada Di Tianye. Ia penasaran mengapa Di Tianye tidak menghabisinya di kehidupan ini, malah menjadikannya sebagai penerus. Tapi kata Bai Hu, Di Tianye tidak akan menjawabnya dikarenakan malu untuk menjawab hal tersebut. Aduh. Ditambah lagi dijelaskan oleh Xuan Ming, dalam reinkarnasi terakhirnya, Di Tianye mengambil wujud Chuyun dalam 8 kehidupan sebelumnya, yakni untuk mengajar Liu Xiang, akan tetapi hal itu gagal semua. Hal tersebut dibenarkan oleh Di Tian. Hanya dengan menjadikan Chuyun sebagai penerusnya, ia dapat memiliki fluktuasi jiwa yang sama dengan Chuyun. Dengan begitu, ia yakin bahwa Liu Xiang akan mencintainya. Chuyun pun tertawa mendengar hal itu. Ia bilang ini adalah pertama kalinya ia mendengar bahwa cinta didasarkan pada penampilan atau pada fluktuasi jiwa. Kata Chuyun, ini bukan penampilan atau fluktuasi jiwa, melainkan dari hati ke hati. Itulah cinta sejati. Waduh, Rod Chuyun berpuitis sangat ajib. Apapun yang dipilih oleh Liu Xiang selama bahagia, ia akan menyetujuinya. Kata Di Tianye, ia tidak tahu bagaimana cara mencintai seseorang sebelumnya. Namun sekarang ia telah belajar dari Rod Chuyun. Ia pun mengatakan tenang saja, ia akan menghentikan Chuyun dan menjaga Liu Xiang. Namun pastinya Chuyun tidak mau karena wanitanya sendiri, ia pasti bisa menjaganya. Ditambah lagi Xuan Ming dan Bai Hu akan membantu Chuyun. Saat itu Xuan Ming ingin meminjam pedang lubang hitam dari Chuyun. Chuyun bilang tidak ada meminjam di antara mereka. Ia pun memberikan masing-masing pedang kepada Xuan Ming dan Bai Hu. Hingga akhirnya mereka bertiga pun akan maju untuk melawan Di Tianye. Chuyun juga pastinya akan menjadi peran utama. Ia mengatakan jangan sampai dua temannya mencuri perhatian. Namun Di Tianye meremehkan dengan teman-teman di sisi Chuyun. Maka Chuyun bisa meninggoy dengan tenang. Mendengar hal itu, Chuyun masih dalam keadaan tenang. Hal itu mendapat pujian dari Di Tianye. Karena masih tenang dalam keadaan seperti ini, ia kagum dengan keberanian Rod Chuyun. Waduh, Rod Chuyun ini bos. Golong. Hingga akhirnya dipimpin oleh Chuyun. Mereka bertiga pun menyerang. Chuyun menggunakan serangan Phoenix Nanming, tapi dengan mudah dipatahkan oleh Di Tianye. Dikarenakan teknik ini dialah yang menciptakannya, ia juga akan menunjukkan kepada Chuyun apa itu tebasan Phoenix Nanming yang sebenarnya. Tapi serangannya akan dihalangi oleh Xuan Ming dan Bai Hu. Melihat hal itu, Di Tianye ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan mereka berdua. Tapi diremehkan oleh Bai Hu hanya dengan api nirvana. Di Tian pikir bisa mengalahkan kami. Terlihat Bai Hu menyerang dengan binatang emasnya. Bai Hu menyatakan bahwa kekuatan jiwa dirinya sangat kuat. Mendengar itu, Di Tianye menantang dan ingin mengetahui seberapa hebat kekuatan jiwa Bai Hu. Ditambah lagi, kata Bai Hu, selama jurus itu berasal dari makhluk hidup, semuanya tidak akan mendekatinya. Di Tianye pun mengeluarkan kekuatan mata hukuman surgawi. Ia menegaskan kekuatan jiwa di hadapan waktu tidak berguna. Bai Hu pun menyadari bahwa kekuatan jiwanya ternyata menghilang dengan cepat. Ia pun akhirnya langsung mundur saja. Tapi ditangkap oleh Di Tian memakai mata hukuman surgawi. Namun diselamatkan oleh Xuan Ming dengan hukum ruang. Kata Xuan Ming, Di Tian tidak akan menembus penghalang ruangnya. Namun Di Tianye tidak masalah, karena Xuan Ming juga tidak bisa pergi dari sini.
Di Tianyi menangkap Xuan Ming dengan kekuatan waktu. Xuan Ming mengatakan apakah Di Tian tidak takut, tidak bisa melewati kesengsaraan langit dan bumi dikarenakan terlalu banyak menggunakan kekuatan waktu. Di Tian bilang ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan Liu Xiang, sedangkan Cuyun menyatakan ia mengakui bahwa Di Tianyi kuat, tapi sekarang kalian bertiga saling menahan satu sama lain. Dan Di Tianyi tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Cuyun juga menggunakan mata hukuman surgawi, tapi itu dengan mudah dihalau oleh Di Tian. Terlihat Di Tian juga mengeluarkan pedang Phoenix Nanming. Pedang Phoenix Nanming tersebut bertarung melawan pedang yang sangat banyak dari Cuyun. Terjadilah benturan kekuatan pedang di antara mereka. Ditegaskan oleh Di Tianyi di hadapan api nirvananya, pedang Cuyun tidak akan berguna. Hingga akhirnya Cuyun juga mengeluarkan api nirvana. Kata Di Tian ialah yang memberikan Cuyun api nirvana. Namun kata Cuyun, api nirvana sudah ada dalam darahnya sejak lama. Bahkan jika itu Di Tianyi juga tidak akan bisa lolos. Di Tianyi mengakui bahwa kendali Cuyun atas api nirvana telah mencapai titik ini. Namun untuk melawannya itu masih jauh. Tapi Di Tianyi terkejut, pedang Phoenixnya justru berhasil dipentalkan oleh Cuyun. Xuan Ming dan Bai Hu yang melihat itu tidak salah kepada Cuyun. Xuan Ming juga mengetahui bahwa Cuyun menggunakan dua kekuatan ekstrim penghancuran dan kelahiran kembali untuk mengalahkan pedang Phoenix Nanming-nya. Ia pun mengatakan keterampilan Cuyun cukup bagus. Meski begitu, bahkan jika kesengsaraan langit dan bumi menghabisinya, itu tidak akan mudah. Pastinya Bai Hu menyebut Di Tianyi terlalu sombong. Dipikir hanya dengan sebuah senjata rusak bisa menahan serangan mereka bertiga. Di Tianyi mengatakan ia hanya perlu menahan diri untuk beberapa saat. Ketika itu Cuyun akan melalui ruang untuk melarikan diri. Cuyun pun terkena kekuatan waktu dari Di Tianyi. Hal itu membuat Cuyun tidak bisa bergerak. Terlihat kesengsaraan langit dan bumi akan segera dimulai. Sementara itu berpindah di tempat lain. Dongfang sedang melawan Supreme Emperor Kayu. Dikatakan oleh gurunya, Supreme Emperor Kayu, ia tidak ingin menjadi korban kesengsaraan langit dan bumi. Hanya saja dunia ini harus ada yang menjaga. Mengapa Dongfang tidak memahami niat baiknya? Kata Dongfang, karena guru telah melakukan upaya yang begitu besar. Ia pun meminta serahkan jabatan Supreme Emperor kepadanya. Ia pun akan melindungi dunia untuk gurunya. Dengan begitu, maka gurunya dapat beristirahat dengan tenang. Berpindah di tempat Supreme Emperor Bumi, ia pun mengobrol dengan cucunya yakni Nona. Ternyata Nona ingin Supreme Emperor Bumi menyelamatkan Cuyun. Dan ia pun rela melakukan apa saja. Supreme Emperor Bumi ternyata ingin Nona menjadi seorang perampok. Ditambah lagi kata Supreme Emperor Bumi, Nona yang lebih cocok untuk ini. Terlebih lagi tenang saja setelah kesengsaraan. Ia akan mengikuti Cuyun dan menjadikan Cuyun penguasa umat manusia yang sah. Terlihat Nona pun menyerahkan kekuatannya dan meneteskan air mata untuk Cuyun. Sementara itu terlihat istri Cuyun Ye Qianhan mengetahui bahwa kesengsaraan langit dan bumi akan segera dimulai. Ia pun ditanya oleh putrinya Wu Yi, apakah ibunya juga akan pergi. Ibunya bilang ia tidak bisa meninggalkan Cuyun sendirian. Ye Qianhan pun pergi meninggalkan putrinya untuk membantu Cuyun. Putrinya juga mengatakan kepada ibunya agar ibunya harus kembali dengan selamat, dikarenakan ia tidak ingin kehilangan ayah dan ibunya lagi. Di sisi lain, kembali kepada Cuyun, ia pun menegaskan ia telah menjalani 8 kehidupan. Belum pernah ada yang membuat dirinya menyerah. Kata-kata itu mendapat pujian dari Di Tianyi. Ia pun menghargai itu, tapi sayangnya tidak cukup untuk mengalahkannya. Terlihat Cuyun sembari meledakkan kekuatannya. Ia menegaskan tidak akan menyerah. Ia juga mengeluarkan armor pedang Viantine, ditambah dengan pedangnya yang terhubung dengan armor pedang Piantine.
Serangan pedang Chuyun pun mengarah kepada Ditian, tapi Ditian meremehkan. Ini sama seperti kehidupan sebelumnya. Perjuangan Chuyun tidak ada artinya. Namun kata Chuyun, pemenang belum ditentukan. Daripada itu, Ditian Ye jangan sombong dulu. Ditambah lagi kata Ditian, pedang Chuyun masih jauh dari senjata ilahi kaisar surga yang sebenarnya. Terlihat Chuyun pun terkena kekuatan titik mata surgawi oleh Ditian Ye. Hal itu membuat Chuyun tidak bisa bergerak. Untungnya saja Xuanming menggunakan pedang lubang hitam dan membantu Chuyun. Serangan dari Xuanming berhasil membuat Ditian Ye terkapar. 与真正的天地神灵的前几世一样，高轩同学，你们还不错。 Lalu kemudian Ditian Ye berhasil bangkit. Ia pun menegaskan di hadapan kekuatan hukumnya, Chuyun dan lainnya tidak akan bisa menang. Dikarenakan ia adalah kaisar reinkarnasi dan kekuatan penuh waktu ada di tangannya. Dan jangan pikir Chuyun bisa mengalahkan dirinya. Bai Ho baru menyadari bahwa jiwa dari Ditian Ye jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Setidaknya setengah dari kekuatan waktu dari Ditian Ye sudah terkuras. Meski begitu, kata Ditian Ye, kekuatan waktu yang tersisa sudah cukup untuk berurusan dengan Chuyun dan teman-teman. Sedangkan Bai Ho menanyakan apa yang akan digunakan oleh Ditian Ye. Dikarenakan pedang pionis Nanming Ditian Ye sudah patah, namun ternyata Ditian Ye dengan mudahnya berhasil memperbaiki pedang pionis Nanmingnya. Sementara di tempat lain, Supreme Emperor S sedang menahan kesengsaraan langit dan bumi. Terlihat muridnya yang di bawah pun mengkhawatirkan Supreme Emperor S dikarenakan gurunya sudah melatihnya selama bertahun-tahun. Nona ini bernama Piaoling. Nampaknya ia akan mengorbankan diri untuk gurunya Supreme Emperor S. Di sisi lain, di tempat Supreme Emperor Emas Hitam, ternyata Ximen sedang melawan gurunya sendiri. Dikarenakan ia juga ingin jabatan Supreme Emperor. Kembali kepada Chuyun yang terpental oleh kekuatan Ditian Ye. Namun untungnya saja Chuyun ditangkap oleh Ye Qianhan. Tapi Chuyun menyuruh istrinya untuk pergi. Dikarenakan di sini sangat berbahaya. Ia tidak ingin putri mereka kehilangan ibunya. Sementara Ditian Ye nampaknya akan menyakiti Ye Qianhan. Namun pastinya Bai Ho Xuanming tidak akan membiarkannya. 你怎么来了？别之下，他就要死了。他也不能失去父亲。 Ditian Ye pun menantang apakah Chuyun dan dua teman berani secara bersamaan melawannya. Ternyata Ditian Ye akan menggunakan kesengsaraan langit dan bumi untuk menghabisi Chuyun dan teman-teman. Terlihatlah kekuatan dari kesengsaraan langit dan bumi dipercepat oleh Ditian Ye. Hal itu berhasil membuat dua teman Chuyun terpental. Ia juga langsung menyerang ke arah Chuyun. Namun serangan itu dihalangi oleh Ye Qianhan, yang pada akhirnya Ye Qianhan pun tertikam oleh Ditian Ye. 你竟然加速了我们的从来没有朋友，谁来和我战斗？ Ketika itu Ye Qianhan pun mengingat bahwa Chuyun adalah orang yang pertama, membuatnya merasa diperhatikan, juga merasakan pertama kalinya apa arti hidup yang sebenarnya. Walau pada akhirnya ia harus dipenjara di gua es oleh gurunya di istana Jiuhan, ia pun sangat senang ketika Chuyun membawa banyak pasukan untuk menyelamatkannya. 哭，直至第一次，又害怕你被师尊所，可我担心。 我见到了你。 魏武皇， Meski begitu, ia sadar ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi istri Chuyun. Ia pun hanya berharap bisa tinggal beberapa hari lagi bersama Chuyun. Ia pun bertanya-tanya jika ia lebih dulu bertemu dengan Chuyun daripada Liu Xiang, apakah akan ada akhir yang berbeda. Hal itu membuat Chuyun sangat marah dan meledakkan kekuatannya untuk menghabisi Ditian Ye. 如果我比起我，你。 Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Chuyun berhasil memukul mundur Ditian Ye dengan kekuatan luar angkasa. Hal tersebut diakui oleh Bai Ho dan Xuanming.
bahwa kekuatan luar angkasa Chuyun mencabik-cabik api nirvana di Tianyi. Sekarang Chuyun telah melampaui potensi kaisar. Sebanding dengan alam kaisar langit 8 kesengsaraan, 就算跑得开，堪比八节天之力，竟然撕碎了地天。 lalu kemudian di Tianyi menghentikan Chuyun dengan kekuatan waktunya dan akan mengambil batu reinkarnasi dari dalam Chuyun. Pastinya Xuanming dan Baihu akan menghentikan hal itu. Serangan Baihu berhasil membuat Chuyun lepas. Meski begitu, batu reinkarnasi berhasil didapatkan oleh di Tianyi. 忘了告诉你， Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua Spirits of Severide. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.